Salve sahabat kabar baik, terima kasih semua supportnya sahabat kabar baik. Kali ini kita akan membahas gelar-gelar Bunda Maria ya. Di dalam gereja Katolik tidak masalah ya gelar-gelar Bunda Maria. Tapi di luar gereja Katolik itu sering sekali teman-teman kita salah paham dengan gelar-gelar Bunda Maria. Nah, ini pandangan dari saudara-saudari kita yang ada di luar gereja Katolik ya, itu biasanya bertentangan dengan kita. Dan memang banyak yang salah paham ya, dan memilih membenci Bunda Maria karena gelar-gelar ini. Nah, bisa kita pahami ini terjadi karena mungkin saudara-saudari kita ini tidak memahami secara utuh tentang ajaran dari gereja Katolik. Saya percaya di luar sana banyak orang yang salah mengerti tentang Bunda Maria. Kita percaya melalui Bunda Maria kita akan sampai kepada Tuhan Yesus. Namun sebelumnya teman-teman, saya minta bantuan teman-teman untuk share video ini dan semoga sampai kepada mereka yang membenci kebebasan beragama dan beribadah di tanah air. Video ini dari tempat saya di Kota Maumere Manise, Flores, Nusa Tenggara Timur, di mana kita sedang ada perarakan Arca Bunda Maria. Dari Kota Maumere Manise, salam toleransi untuk kita semua teman-teman. Oke, kita langsung saja dengan topik kita tentang gelar Bunda Maria yang sering dipahami secara keliru teman-teman. Gelar yang pertama, Ratu para Malaikat, dan yang kedua adalah Ratu Surgawi. Dua gelar ini sebenarnya didukung Alkitab ya, walaupun banyak yang mengabaikan ayat-ayat ini walaupun terang benderang di dalam Alkitab ya, di kitab suci. Kita buka di 1 Korintus bab 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Sahabat kabar baik, kalau Anda dan saya adalah hakim para malaikat, tentu tidak berlebihan ya kalau Bunda Yesus itu kita sebut ratu mereka, ratu para malaikat ya. Nah, gelar Ratu Surgawi juga punya dasar dalam kitab suci. Kita baca sama-sama di Wahyu bab 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di kepalanya. Kita baca kelanjutannya di Wahyu bab 12 ayat 2-5. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Sahabat kabar baik, ada petunjuk penting ya di ayat-ayat ini yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Yang pertama, anak laki-laki ya. Dalam ayat ini itu menunjuk jelas kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Bunda Maria adalah satu-satunya wanita yang melahirkan Tuhan Yesus. Sampai detik ini tidak ada seorang pun yang bisa mengaku sebagai Bunda Yesus. Lalu sebuah mahkota dari 12 bintang pasti punya makna, punya arti. Raja ataupun ratu biasanya memakai mahkota. Jadi gelar Ratu Surgawi itu masuk akal dan juga sesuai dengan teks kitab suci. Tapi lagi-lagi banyak orang yang di luar gereja Katolik itu sering mengabaikan ayat ini ya teman-teman. Gelar yang ketiga yaitu Co-Redemptrix atau Mitra Penebus. Sahabat kabar baik, gelar ini sering dipahami Bunda Maria disejajarkan dengan Kristus. Padahal tidak demikian. Sebenarnya setiap orang Kristen ya, entah dia Katolik atau dia Protestan, itu sama-sama punya peran sebagai mitra penebus dengan Kristus. Ketika Anda dan saya misalnya menolong orang lain dalam ziarah iman, nah Anda dan saya itu sudah jadi mitra penebus ya. Walaupun porsi kita itu sedikit ya, porsi kita itu kecil. Gelar yang keempat yaitu pengantara segala rahmat. Sahabat kabar baik, gelar ini juga seringkali dipahami secara keliru. Orang-orang di luar gereja Katolik mengira gelar ini berarti Bunda Maria adalah sumber segala rahmat. Padahal bukan demikian yang diajarkan gereja Katolik. Sahabat kabar baik, kita tahu misi Tuhan Yesus itu terjadi setelah Bunda Maria menjawab iya kepada malaikat Gabriel. Gelar Maria sebagai Bunda perantara segala rahmat itu muncul
dari kerjasamanya dalam inkarnasi dan penebusan umat manusia dalam Injil Lukas misalnya, Bunda Maria menjadi Theotokos, pembawa Tuhan, dan sebagai Hawa baru, ia adalah Bunda segala yang hidup. Nah, Hawa memungkinkan terjadinya kejatuhan, tapi Adam yang mewujudkannya. Dan Maria memungkinkan penebusan kita dengan setuju untuk membawa juru selamat ke dunia. Tapi Yesus melaksanakannya. Allah mengizinkan penebusan umat manusia bergantung pada keputusan kehendak bebas manusia. Apakah kita akan punya mediator atau tidak? Tergantung pada jawaban ianya Bunda Maria ya. Nah, oleh karena itu, rahmat yang datang melalui Yesus dapat dikatakan datang kepada kita melalui Bunda Maria ya. Bukan sebagai asal muasal rahmat, tapi sebagai saluran. Itu adalah hal yang berbeda ya. Gereja Katolik selalu mengajarkan bahwa hanya Yesus Kristus yang menebus umat manusia. Jadi baik Bunda Maria maupun makhluk lain tidak punya kuasa untuk melakukan hal itu. Dan pada akhirnya hanya melalui Yesus Kristuslah keselamatan dan rahmat diperoleh. Sahabat Kabar Baik, faktanya kita semua adalah mediator ya, ketika kita saling mendoakan ya, kita perantara. Sebagai anggota tubuh mistik Kristus tentunya, kita semua ambil peran Kristus sebagai mediator, perantara. Tapi upaya kita untuk jadi perantara itu berhasil hanya karena apa yang sudah Yesus Kristus lakukan. Perantaran kita sama sekali tidak mengurangi peran Kristus sebagai mediator ya. Sebenarnya ini memuliakan Bapa, karena melalui Yesus kita bisa dengan yakin mendekati tahta kasih karunia. Ibrani bab 4 ayat 14 sampai dengan 16. Terlebih lagi, Tuhan Yesus memberikan hak istimewa kepada ibunya, kepada Bunda Maria, untuk menjadi partisipan dalam pembagian kasih karunia. Sahabat Kabar Baik, demikian beberapa gelar yang sering dipahami secara keliru dan juga mungkin menjengkelkan bagi sebagian orang ya, terutama oleh saudara-saudari kita di luar gereja Katolik. Oke, kita berdoa semoga melalui doa-doa Bunda Maria semakin banyak orang yang sampai kepada Kristus. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria, kita mohon rahmat kesembuhan bersama saudara kita yang sedang menderita sakit. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni salah kepada kami.